Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Jarot Tribawa Santoso, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran. Dan tak lupa teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang prosedur pengembangan tes hasil belajar. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama, ada Dwi Putri Ahlianda dengan NIM 71014203101. Yang kedua, ada Anissa Nur Aida dengan NIM 71014203114. Yang ketiga, ada Ana Rafikoh dengan NIM 71014203332. Dan yang terakhir, saya sendiri, Hikmah Dwi Afta, dengan NIM 71014203499. Apa saja sih yang kita bahas kali ini? Kelompok kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama, ada pengertian, ciri-ciri, jenis, dan fungsi tes hasil belajar. Yang kedua, ada prosedur pengembangan tes hasil belajar. Yang ketiga, ada tabel spesifikasi. Dan yang keempat, ada penyusunan tabel spesifikasi dan contohnya. Baik, untuk pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian dan ciri-ciri tes hasil belajar akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian tes hasil belajar. Tes adalah cara yang dilakukan atau prosedur yang ditempuh dalam rangka penilaian dan pengukuran di bidang pendidikan yang berisi serangkaian tugas-tugas yang diberikan oleh guru sehingga dihasilkan nilai yang melambangkan tingkat laku atau prestasi peserta didik. Tes hasil belajar adalah suatu tes yang berisikan pertanyaan-pertanyaan dan atau soal-soal yang harus diselesaikan atau harus dipecahkan oleh individu yang mengikuti tes. Ciri-ciri tes hasil belajar. Di sini kami menemukan terdapat 2 ciri-ciri tes hasil belajar. Yang pertama, tes hasil belajar biasanya terdiri dari sejumlah butir soal yang memiliki tingkat kesukaran tertentu. Ada yang mudah, ada yang sedang, dan ada yang sukar. Yang kedua, tes hasil belajar harus dapat dikerjakan oleh siswa dengan waktu yang telah ditentukan. Maka dari itu, tes hasil belajar dapat dikatakan sebagai power test. Selanjutnya, materi berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tes hasil belajar. Yang pertama yaitu tes tertulis. Dalam pelaksanaannya, tes tertulis lebih menekankan pada penggunaan kertas dan pensil sebagai instrumen utamanya untuk mengerjakan soal pada kertas ujian secara tertulis, baik dengan tulisan tangan maupun menggunakan komputer. Kemudian yang kedua, tes lisan. Tes lisan dilakukan dengan pembicaraan atau wawancara tatap muka antara guru dan murid. Kemudian yang ketiga, yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan sesuatu unit kerja. Tes perbuatan mengutamakan pelaksanaan perbuatan peserta didik. Untuk yang selanjutnya, apa saja sih fungsi tes hasil belajar? Fungsi yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes hasil belajar berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemampuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, karena melalui tes hasil belajar akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dicapai. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nur Aida. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu prosedur pengembangan tes hasil belajar. Maddapi dalam Widoyoko menyatakan bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan dalam pengembangan tes hasil belajar, yaitu yang pertama, menyusun spesifikasi tes. Hal yang dilakukan ketika menyusun spesifikasi tes adalah menentukan tujuan tes, menyusun kisi-kisi, memilih bentuk tes, dan tes sumatif. Hal ini dilakukan agar mempermudah dalam menulis soal dan siapa saja yang menulis soal akan menghasilkan tingkat kesulitan yang relatif sama. Yang kedua yaitu menulis soal tes.
Penulisan soal merupakan penjabaran dari indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perincian pada kisi-kisi yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu menelaah soal tes. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekurangan. Yang keempat, melakukan uji coba tes. Uji coba tes dilakukan sebagai sarana memperoleh data empiris tentang tingkat kebaikan soal yang telah disusun. Yang kelima, menganalisis butir-butir soal tes. Dengan adanya analisis tersebut, dapat diketahui tingkat kesulitan butir soal, daya pembeda, dan efektivitas pengecoh. Yang keenam yaitu pengadministrasian soal. Selanjutnya yaitu tabel spesifikasi. Tabel spesifikasi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabel spesifikasi dapat membantu guru dalam mengadakan penilaian terhadap murid-muridnya. Juga berguna untuk dirinya sendiri supaya lebih profesional dalam menyusun tes. Kemudian, untuk menjaga agar tes yang kita susun tidak menyimpang dari bahan atau materi, serta aspek kejiwaan atau tingkah laku yang akan dicakupi dalam tes, maka dibuatlah tabel spesifikasi ini. Tabel spesifikasi dapat disebut juga sebagai grid, kisi-kisi, atau blueprint. Wujudnya adalah sebuah tabel yang memuat tentang perincian materi dan tingkah laku beserta imbangan atau proporsi yang dikehendaki oleh penilai. Tiap kotak diisi dengan bilangan yang menunjukkan jumlah soal. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Dwi Putri Ahlianda. Oke, selanjutnya saya akan membaca materi tentang langkah-langkah pembuatan tabel spesifikasi. Dalam pembuatan tabel spesifikasi ini, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Yang kedua, memindahkan pokok-pokok materi ke dalam tabel dan mengubah indeks menjadi persentase. Yang ketiga, merinci banyaknya butir soal untuk tiap pokok-pokok materi dan angka ini ditulis pada kolom paling kanan. Langkah pembuatan materi spesifikasi untuk materi yang seragam. Yang dimaksud seragam di sini adalah bahwa antara pokok materi yang satu dengan pokok materi yang lain mempunyai kesamaan dalam imbangan aspek tingkah laku. Yang kedua, langkah pembuatan tabel spesifikasi untuk materi yang tidak seragam. Untuk membuat tabel ini, pokok-pokok materi yang tidak seragam tidak perlu mencantumkan angka persentase, imbangan tingkah laku di kepala kolom. Pemberian imbangan dilakukan tiap pokok materi berdasarkan atas banyaknya soal untuk pokok materi itu, dan imbangan yang dikehendaki oleh penilaian menurut sifat pokok materi yang bersangkutan. Langkah selanjutnya, sesudah menyusun tabel spesifikasi, yaitu menentukan bentuk soal dan menuliskan soal-soal. Oke, selanjutnya adalah contoh pembuatan tabel spesifikasi. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar pokok-pokok materi yang akan diteskan, kemudian memberikan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Contoh, yang pertama itu pengertian nilainya 2, fungsi evaluasi nilainya 3, macam-macam cara evaluasi nilainya 5, dan persyaratan evaluasi nilainya 4. Angka-angka yang tertera dalam kurung merupakan imbangan bobot untuk masing-masing pokok materi. Langkah kedua, memindahkan pokok-pokok materi ke dalam tabel dan mengubah indeks menjadi persentase. Misal, pengertian evaluasi diberi nilai 14%, jumlah 7. Fungsi evaluasi diberi 20%, jumlahnya 10. Macam-macam cara evaluasi diberi persentase 36%, dan persyaratan evaluasi 30%, jumlahnya 15. Di jumlah total 50 butir soal. Langkah ketiga yaitu merinci banyaknya butir soal untuk tiap pokok-pokok materi, dan angka ini ditulis pada kolom paling kanan. Caranya yaitu dengan membagi jumlah butir soal, di sini ada 50, menjadi 4 bagian berdasarkan imbangan bobot yang tertera sebagai persentase.
Dalam contoh ini, misal akan disusun tes berbentuk objektif dengan jumlah 50 butir soal berbentuk pilihan ganda. Karena waktu yang disediakan adalah 75 menit, maka sebagai ancar-ancar waktu adalah bahwa untuk mengerjakan satu buah soal tes objektif membutuhkan waktu 1 menit untuk membaca dan menjawab, sehingga jika disediakan waktu 75 menit untuk tes, maka dapat disusun butir soal sejumlah 50 soal berbentuk objektif 50 menit dan 5 buah soal berbentuk uraian 25 menit. Jadi, banyaknya butir soal sangat ditentukan oleh waktu yang tersedia dan bentuk soal. Selanjutnya, langkah pembuatan tabel spesifikasi untuk materi yang seragam. Untuk mengisi atau menentukan banyak soal untuk tiap sel adalah sebagai berikut. Sel A 50% kali 7 soal, sel B 30 kali 7 soal, sel C 20 kali 7 soal. Untuk mengisi sel-sel yang lain dilakukan dengan cara yang sama seperti halnya mengisi sel A, B, dan C. Ada lagi cara lain yang dapat diambil, yaitu mulai dari pengisian sel-sel kemudian baru diperoleh jumlah soal tiap pokok materi. Seperti di bawah ini contohnya, ada ingatan, ada pemahaman, ada aplikasi, dan jumlah. Pokok materi 50%, 30%, 20%, dan 100%. Pengetahuan evaluasi kita kasih nilai A, di ingatan, di pemahaman kita kasih nilai B, di aplikasi kita kasih nilai C, jumlahnya 7, dan seterusnya. Selanjutnya, langkah pembuatan tabel spesifikasi untuk materi yang tidak seragam. Dalam keadaan seperti yang dicontohkan, misalnya bab 1 mayoritas hafalan, bab 2 mayoritas pemahaman, bab 3 mayoritas aplikasi, maka imbangan aspek tingkah laku ditentukan per bab. Misalnya untuk bab 1 ingatan sebesar 60%, pemahaman 30%, aplikasi 10%. Maka bab 1, maka di sel A 60% kali 10, sel B 30 kali 10, sel C 10% kali 10. Untuk bab 2, ingatan sebesar 20%, pemahaman 50%, aplikasi 30%, maka sel D 20% kali 16, sel E 50 kali 16, sel F 30 kali 16. Untuk bab 3, ingatan 20%, pemahaman 20%, aplikasi 60%. Sel G sama dengan 20% kali 14, sel H 20% kali 14, sel I 60% kali 14 soal. Berikut contohnya di bawah ini pengaplikasiannya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.